Detasemen Jala Mangkara, Denjaka, adalah pasukan khusus milik TNI AL yang memiliki kemampuan mumpuni. Dalam berbagai atraksi di luar negeri, Denjaka kerap membuat gentar pasukan-pasukan khusus lainnya termasuk Navy SEAL dari Amerika Serikat, AS. Berikut deretan kehebatan Denjaka yang tak diketahui banyak kalangan. Orang-orang pilihan, 1 personel sama dengan 120 TNI biasa. Sebagai pasukan khusus yang dibentuk oleh TNI AL, para personel Denjaka memang merupakan orang-orang pilihan dan terbaik di satuannya. Para personel Denjaka berasal dari personel terbaik yang semula sudah bertugas di satuan pasukan khusus TNI AL, yakni Komando Pasukan Katak, Kopaska, dan Intai Amfibi Marinir, TAIFIB. Kemampuan 1 personel Denjaka digadang-gadang setara dengan 120 tentara TNI biasa. Tugas utama pasukan elit ini adalah menanggulangi semua aspek teror, terutama yang terjadi di wilayah perairan Indonesia. Wajib ber-IQ tinggi. Selain punya ketahanan fisik yang luar biasa, prajurit Denjaka harus benar-benar memiliki IQ tinggi. Bahkan, disebut-sebut, dari ratusan prajurit yang mengikuti seleksi di Kawah Chandra di Muka, Situbondo, cuma sedikit yang memenuhi kualifikasi. Pasalnya, Denjaka ini memang bertugas dalam penyusupan di daerah operasi. Maka mereka harus dibekali kemampuan intelijensi yang mumpuni agar bisa mengatasi masalah dengan cepat, baik secara individu maupun secara kelompok. Saat proses pendidikan pun, calon anggota Denjaka hanya mendapatkan teori di dalam kelas 20%. Sisanya, calon prajurit Denjaka akan berlatih langsung di dalam hutan, laut, dan udara. Latihan keras dan mengancam nyawa. Saat berlatih di laut, calon prajurit Denjaka ini harus bisa mengatasi terpaan ombak yang biasanya menghanyutkan perahu para nelayan dalam kondisi kaki dan tangan terikat. Latihannya biasa dilakukan di Laut Banyuwangi. Mereka harus bertahan sekaligus menyelamatkan diri sendiri dan anggota lainnya. Selain itu, mereka juga dilatih untuk bisa bertahan hidup di hutan belantara. Jangan membayangkan calon anggota Denjaka ini membawa perbekalan yang cukup. Pasalnya mereka hanya membawa garam saja. Mereka pun benar-benar harus mencari sendiri di dalam hutan untuk keperluan air minumnya. Biasanya, proses pelatihan di hutan ini dilakukan di alas purwo. Saat bertahan hidup selama berhari-hari, mereka kadang memutuskan untuk berburu binatang buas, seperti ular. Mereka juga harus pandai menggunakan kompas dengan tepat sasaran. Proses pelatihan menggunakan kompas akan dilakukan di Banyuwangi sampai ke Surabaya. Selain pelatihan di laut dan darat, prajurit Denjaka juga harus melakukan pelatihan udara. Bukan pada siang atau sore hari, calon prajurit Denjaka saat pelatihan harus melakukan terjun bebas di malam hari. Dibekali ilmu kejiwaan dan analisa situasi khusus. Selain penguasaan ilmu bertempur, Denjaka juga dibekali ilmu kejiwaan dan analisa situasi khusus. Sebelum melancarkan serangan, biasanya diajukan tim pendahulu yang bertindak sebagai negosiator dengan teroris. Di samping agar tahu apa yang dituntut, dari negosiasi dapat juga diukur waktu yang cukup lama agar unit serbu sempat menyiapkan diri sebaik mungkin. Tak hanya itu, para negosiator juga bertugas membaca kemampuan, kekuatan, tipu muslihat, sekaligus kelemahan teroris. Bila upaya negosiasi berujung pada kebuntuan, unit serbu segera dikerahkan. Unit ini terbagi atas 3 tim, yakni tim atas air, bawah air, dan lintas udara.
Masing-masing tim beranggotakan selusin prajurit dengan spesialisasi beragam. Mulai dari penjinakan bahan peledak, medis, komunikasi elektronik dan teknologi informasi. Ada banyak sandi yang dipakai dalam operasi Denjaka. Isyarat operasi bisa disandikan dengan kilat, penundaan dengan mendung, dilanjutkan dengan cerah. Lumpuhkan musuh dalam 15 menit. Waktu yang dibutuhkan oleh ketiga tim serbu Denjaka sejak masuk ke lokasi sasaran, menggelar serangan dadakan hingga evakuasi personel biasanya tak lebih dari 15 menit. Layaknya satuan anti-teror, tim serbu mengandalkan persenjataan yang cukup mumpuni dalam pertarungan jarak dekat. Beragam pistol otomatis, granat asap, granat kejut, hingga senapan mesin ringan masuk dalam inventaris. Misalnya, pistol otomatis Sige Sauer P226 P228 kaliber 9 mm, pistol mitralyur Uzi kaliber 9 mm, senapan otomatis MP5 dengan beragam variannya dan senapan tembak runduk SG 550 kaliber 5,56 mm. Tim serbu juga memanfaatkan sejumlah peralatan pendukung. Daftarnya cukup standar yakni perahu karet bermotor, peralatan selam lengkap, peralatan para lengkap, komunikasi elektronik, senter kedap air, navigasi GPS serta pengendus malam NVG. Tak hanya operasi anti-teror dan anti-sabotase, Denjaka dapat pula dilibatkan dalam operasi rahasia jenis lain, berdasarkan perintah langsung Panglima TNI. Meski begitu, keberadaan satuan ini terkesan dirahasiakan. Bahkan penugasannya pun acap kali tak diakui ataupun tercatat resmi oleh Markas Besar TNI.